Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam acara Ngintip, ngobrol inspiratif bareng KMHDI. Sebelumnya, Om Swastiastu. Nah teman-teman semua, kali ini saya, Novi Duyanti, salah satu anggota Litbang PCKM HDI Karangasem, akan menjadi host dalam kegiatan podcast kali ini. Sebelum itu, kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa dengan berbagai kesibukan dan aktivitasnya. Langsung saja, ini dia Kak Yoga. Halo Kak. Halo Novi. Gimana kabarnya nih? Astungkara baik Novi. Oke, kalau gitu mungkin pertama Kak Yoga bisa perkenalan diri terlebih dahulu, terus sebagai apa di PCKM HDI Karangasem ini. Oke, baik ya, langsung saja. Jadi sebelumnya Om Swastiastu, Om Awagena Mastu Nam Sedang, Om Anubadrah Kertawian Tersuatah, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Jadi perkenalkan nama kakak ya, seperti yang tadi disampaikan oleh MC kita yang kece hari ini ya. Jadi nama saya Iketut Yoga Pramditya, bisa dipanggil Yoga. Kalau di KMHD itu biasanya kita manggil Beli dan Mbok gitu ya. Jadi dipanggil Beli Yoga gitu. Nah jadi di KMHDI di tahun ini yaitu sebagai Ketua PC KMHDI Karangasem periode 2024-2026. Ya. Itu Novi. Oke Kak Yoga, itu jadi teman-teman, itu dia tadi sedikit perkenalan dari Kak Yoga. Mungkin teman-teman di rumah ini pada penasaran, apa sih itu KMHDI? Nah, di sini KMHDI merupakan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia yang berada di seluruh Indonesia. Salah satunya terdapat di Kabupaten Karangasem, yaitu PC KMHDI Karangasem. Nah, di sini langsung saja Kak, apa sih kesannya Kakak setelah terpilih menjadi KSB di tengah kesibukannya yang lumayan banyak ya, gimana juga cara Kakak untuk membagi waktu sendiri? Oke, katanya kesannya Kakak ketika terpilih menjadi KSB tentunya menjadi hal yang tidak pernah Kakak pikirkan sebelumnya. Jadi cerita sedikit bahwasanya dulu Kakak gabung ke KMHD itu ya hanya sekedar gitu, hanya ingin join, ketemu teman banyak dan sebagainya. Nah, namun ketika Kakak udah masuk nih ke dalam organisasi ini ternyata malah nyaman gitu ya. Jadi Kakak merasa nyaman dan akhirnya berproses di KMHDI dari kaderisasi dan lain sebagainya, mengikuti berbagai kegiatan dan akhirnya Kakak memilih untuk maju menjadi ketua dan Astungkara tahun kemarin terpilih menjadi ketua. Nah, jadi kesannya itu nggak terpikirkan sama sekali, tapi sekarang sudah menjalaninya tentunya menjadi tanggung jawab moral untuk Kakak untuk melanjutkan roda organisasi ini. Terus dari kesibukan Kakak yang memang kemarin tentu mungkin dari setiap kader tahu bagaimana Beli itu sibuk di berbagai kegiatan, aktif dalam berbagai organisasi, baik itu di STT, itu terus di organisasi-organisasi kepemudaan seperti Yohana dan juga organisasi-organisasi di kedinasan seperti itu. Nah, jadi selain itu juga Kakak kan aktif juga di bekerja. Nah, jadi tidak lupa juga bekerja mencari uang ya untuk menafkahi hidup dan juga berkeliling-keliling aktif di organisasi. Jadi kerja sebagai guru dan kemarin pun sebagai mahasiswa. Dan Astungkara sih tahun ini kan udah kemarin lolos, atau maksudnya artinya sudah wisuda, artinya kesibukan Kakak udah mengurang. Nah, jadi the next harapannya sih ingin lanjut kuliah lagi, dan untuk adik-adik akan saya regenerasi untuk berproses di KMHDI. Itu Novi. Oke, terima kasih Kak. Nah, itu dia tadi sedikit cerita dari Kak Yoga. Mungkin dari cerita tersebut kita bisa belajar ya teman-teman, segimanapun padatnya aktivitas kita pasti bakal bisa menjalankannya asalkan kita bisa memanage waktu dengan baik. Nah, untuk selanjutnya Kak, program terdekat apa sih yang ingin dijalankan oleh PCKM HDI Karangasem? Oke, menarik nih terkait dengan program ya. Jadi KMHDI Karangasem di sini sebenarnya kemarin Kakak maju ingin membuat suatu gebrakan-gebrakan baru. Nah, salah satunya jadi di KMHDI ini program terdekat yaitu kita akan melaksanakan tahap kaderisasi yaitu MPAB. Nah, MPAB ini menjadi salah satu gebrakan baru di KMHDI Karangasem dan harapannya menjadi contoh dan pionir ke pimpinan cabang atau pimpinan daerah lain sebagainya. Karena di sini kita konsep baru dan memang benar-benar menjadi salah satu pelopor. Jadi kita buat kegiatan MPAB secara outdoor. Nah, jadi di luar ruangan dan kita skemakan seperti ada fun dan juga ada rintangan-rintangan yang memang harus dilalui dengan materi yang tetap esensinya harus disampaikan seperti itu kepada calon kader KMHDI. Dan kegiatan-kegiatan lainnya tentunya kita lebih siap untuk ke eksternal. Jadi sebagai ketua tentunya kami membangun yang namanya relasi. Jadi bagaimana networkingnya nanti
agar bisa antara KMHDI ini mempunyai relasi di luar sana dan siap bersinergi, berkolaborasi dalam melaksanakan program kerja dan juga tentunya membantu baik itu dari pemerintah, yaitu artinya sebagai mitra kritis dan mitra strategisnya pemerintah gitu Novi. Ya, baik teman-teman, itu dia tadi salah satu programnya yaitu melaksanakan MPAB dengan konsep outdoor. Nah, di sini kan konsepnya outdoor ya Kak. Ada nggak sih halangan atau kendala di tengah persiapan ataupun sudah di lapangan untuk kegiatan tersebut? Oke, dalam suatu proses untuk memberikan suatu inovasi pasti tentunya ada suatu hal-hal yang memang tidak kita pungkiri, yaitu mungkin kendala-kendala dalam mempersiapkan suatu kegiatan yang memang pure kita murni merancang bersama gitu. Jadi dalam hal ini tentunya banyak sekali kendala yang memang kemarin kita laksanakan itu, misal dari mulai merancang media pembelajaran yang memang bisa mengena ke materi, terus dalam hal ini juga menindaklanjuti terkait dengan cuaca, karena kemarin cuaca itu susah untuk kita tebak. Nah, kadang kan takutnya ada panas, hujan, dan lain sebagainya, itu pun angin kencang seperti itu. Nah, Astungkara kemarin itu bisa kita lalui bersama dan Astungkara kegiatannya itu lancar gitu Novi. Oh iya, benar sekali. Terus selanjutnya nih Kak, kita kan ini organisasi kemahasiswaan Hindu, yang dimana kita tuh tidak, pikirannya tuh nggak sama semuanya. Gimana sih cara Kakak untuk merangkul semua anggotanya biar bisa berkegiatan bareng, dari yang sebelumnya nggak pernah datang mau datang lagi, seperti itu? Oke, dalam suatu organisasi mungkin itu menjadi suatu hal yang tidak bisa terlepas ya dalam suatu organisasi. Jadi kadang-kadang cara kita tuh sebagai ketua pasti punya basic dan juga skillnya masing-masing untuk merangkul setiap anggotanya. Nah, salah satu contoh kalau di organisasi KMHDI sendiri pasti dari berbagai latar belakang yang berbeda, karakteristik yang berbeda, dan itu menjadi suatu tantangan kita dalam organisasi ini bagaimana bisa mengelola dan juga mengatur dan juga tentunya mengajak ya agar bisa aktif ataupun berikut berkegiatan dalam organisasi. Kemarin mungkin cerita sedikit kalau cara ya untuk bagaimana nanti kader-kader itu agar bisa ikut dalam berkontribusi di KMHDI. Yang pertama tentunya memberikan suatu perhatian khusus. Nah, artinya bukan hanya untuk satu orang aja gitu ya, tapi perhatian khusus itu ya harus adil ke seluruh kader gitu ya. Jadi bagaimana nanti setiap kader kita berikan suatu pembinaan khusus. Artinya ketika ada kader yang bertanya, kita responsif jawab. Ketika ada grup PA yang memang menjadi salah alat komunikasi kita, itu kita bangkitkan, kita aktifkan. Jadi ketika ada kader yang bertanya, respon jawab. Dan juga ketika ada suatu informasi, langsung aja bilang juga terima kasih, semua dan sebagainya. Artinya rasa kepedulian kita bersama tuh semakin erat. Nah, jadi dari sana kita membangun komunikasi, karena dalam hal ini kembali lagi komunikasi lah yang menjadi salah satu alat atau kunci untuk kita membangun suatu organisasi dan juga membangun suatu stakeholder yang memang solid seperti itu. Ketika memang komunikasi yang sudah bagus, Astungkara kegiatan ataupun organisasi itu bisa berjalan dengan lancar. Ketimbang dengan komunikasi yang kurang, pasti apa-apa akan banyak kendala yang kita temukan gitu. Iya. Itu sih Novi. Iya, betul sekali. Nah, baik teman-teman, itu dia tadi sedikit sharing-sharing dari Kak Yoga, dan tentunya sudah banyak cerita ya Kak. Mungkin untuk yang terakhir nih, Kak Yoga mungkin bisa kasih tips atau sedikit kayak memberikan masukan atau saling sharing, gimana sih anak muda di zaman sekarang tuh biar di masa-masanya tuh mereka terus mengisi diri dengan hal-hal positif supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti kasus-kasus yang beredar banyak. Oke, kalau tips dan juga mungkin secara pribadi ya, pengalaman kakak untuk mengatasi hal seperti itu tentunya kembali lagi kita melihat diri kita kenali diri kita dan selalu introspeksi diri dulu. Jangan sampai kita tuh ujuk-ujuk menggurui seseorang, nah bahkan kita belum tahu diri kita itu seperti apa. Nah, jadi pahami dulu diri kita. Nah, nanti ketika kita sudah memahami nih siapa sih kita sebenarnya dan juga hal-hal yang memang menjadi salah satu nanti kedepannya tentunya banyak sekali permasalahan, tantangan ataupun hal-hal yang memang akan mendatangi kita. Nah, bagaimana nanti kita menyikapinya? Ya dengan cara kita mengenali diri kita dulu. Jadi ketika kita sudah mengenali diri kita, nanti setiap permasalahan yang datang, Astungkara kita bisa selesaikan gitu. Jadi intinya setiap persoalan itu pasti ada solusinya. Seperti halnya agama Hindu ya, percaya namanya Rule Bineda gitu. Ketika ada baik, ada buruk, ada masalah, pasti ada solusi gitu. Jadi jangan sampai karena ada masalah kita melakukan hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Jadi
coba kita berpikir jernih untuk ke depan untuk menyelesaikan suatu persoalan itu, Novi. Ya. Iya, terima kasih Kak Yoga untuk sharing-sharingnya. Baik teman-teman di rumah, itu dia tadi sedikit sharing-sharing dari Kak Yoga. Gimana sih cara kita di masa remaja ini untuk terus mengisi diri dengan berbagai hal positif. Mungkin itu yang terakhir Kak Yoga. Untuk teman-teman di rumah, sampai bertemu di acara ngintip selanjutnya. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Satya Mewa Jayate. Jaya. Jadi hati bersama